Halo semuanya, selamat sore. Hari ini saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana menggunakan yang namanya share preference. Nah, share preference ini kita gunakan untuk menyimpan data-data simple di aplikasi kita. Jadinya contoh ya, untuk menyimpan setting. Kan kalau kita punya aplikasi, kita bisa setting tuh, misalnya theme-nya mau warna apa, terus ada yang di on, ada yang di off. Nah, model-model seperti itu kita bisa simpan di tempat yang namanya share preference tersebut. Ya, nah di sini saya akan menunjukkan caranya bagaimana. Di sini saya sudah punya project kosong. Kita buat stateful widget, my app, material app, home scaffold, title, text, share preference, example. Untuk bodinya sendiri saya buat kolom dalam center ya. Main aksisnya space evenly. Lalu di dalam saya buat yang namanya text field. Lalu untuk controllernya saya buat dulu di sini text editing controller, text editing controller. Teksnya no name. Lalu di sini saya pasang controllernya. Setelah itu di bawahnya saya berikan switch. Value-nya kita buat dulu boolean is on sama dengan false. Sini is on change-nya new value. Di sini is on sama dengan new value. Nah, bagi yang belum mengerti bagaimana menggunakan text field, dapat melihat tutorial saya nomor 19 ya. Dan bagi yang belum bisa menggunakan switch, kalian dapat melihat tutorial saya nomor 39. Oke, sampai di sini Shift Alt F dulu. Lalu kita coba ya. Di F5. Oke, jadinya seperti ini ya. Di sini ada text field. Kita bisa ganti-ganti di sini. Seperti ini. Lalu di sini juga ada on off ya. Oh iya, di sini belum saya pasang set state ya. Set state. Shift Alt F. Save. Nah, sudah ya, bisa jalan. Oke, sekarang berikutnya share preference. Share preference itu kita pindah dulu ke PubSpec YAML. Kita daftarin dulu ya di sini. Share preferences. Versinya 0.5.3/4. Save. Lalu di main Dart-nya kita import share preferences Dart. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita save data kita, yaitu si nama ini dan yang boolean ini ya, on off-nya. Lalu bagaimana caranya juga untuk membacanya lagi, load-nya. Sebelumnya saya akan tambahkan di sini 2 buah button ya. Raise button. Child-nya yang pertama itu save. On press-nya kita kosongin dulu. Lalu yang kedua
Press button, childnya itu text. Ini load. On press-nya kita kosongin juga. Shift Alt F. Lalu kita ke atas. Kita buat dulu metode untuk nge-save-nya ya. Jadi di sini saya buat void save data. Jangan lupa dia tipenya asinkronus. Nah, pertama kali kita perlu ambil instance dari si shared preference-nya atau objek dari shared preference-nya. Jadi kita buat dulu shared preference pref sama dengan await instance. Berikutnya saya akan save yang ada di text field dan juga si is on ini booleannya. Berarti di sini saya pref titik set. Nah, set ini ada banyak macamnya ya, ada yang boolean, doubles, integer, string. Ini tergantung kalian mau nge-save apa. Yang pertama kita mau nge-save string ya untuk si namanya. Di sini ada key, kita kasih ID-nya. ID-nya namanya terserah. Di sini saya kasih nama. Jadi yang key-nya nama itu nilainya berapa? Nilainya itu saya ambil dari si text field. Controller titik text. Lalu untuk si is on berarti saya pref titik setnya set boolean ya. Nah ini saya kasih is on ya untuk key-nya. Ini ambilnya dari si is on. Jadi nanti di sini saya tinggal pasang save data ya untuk nge-save. Save data. Lalu berikutnya saya akan buat untuk ngeloadnya. Di sini saya pasang future ya. Di sini dia akan mengembalikan string untuk yang ambil nama ya. Berarti di sini get nama dalam kurung ini asing. Di sini seperti biasa shared preference pref await shared preference titik get instance. Lalu di sini saya return. Yang saya return itu si pref titik get. Nah, getnya ini juga disesuaikan ya. Saya karena mau ngambilnya string, jadi get string. Key-nya apa? Tadi kita nyimpennya key-nya nama. Jadi di sini waktu ngambil juga harus nama. Lalu saya berikan tanda tanya ini. Maksudnya apa? Double tanda tanya itu. Jadi kalau ternyata si pref get string namanya ini hasilnya null, jadi kita belum pernah nge-save nih. Hasilnya null. Yang di return itu bukan si ini. Jadi ini nge-return get string nama ini kalau dia tidak null. Tapi kalau hasilnya null, yang saya return yang ini. Ya, jadi ini tanda tanya 2 ini artinya itu. Lalu kita buat lagi. Yang kedua itu untuk booleannya. Get on. Ya. Asing await, jangan lupa. Ini yang di return juga sama ya. Ref titik get boolean. Key-nya itu tadi is on juga ya, is on. Kalau dia tidak null, kalau ternyata null, yang saya kembaliin false. Oke, kalau sudah, kita sekarang kembali ke bawah. Di sini. Di load, berarti di load ini ngapain? Saya get nama, titik then. Jadi kalau udah beres ngapain? Ini value-nya ya, berarti si string-nya ya.
Kalau sudah selesai si controller, titik teksnya saya ganti dengan S, lalu saya set state, Alt F. Selain get nama, saya juga get on, titik then. Ini boleh aneh ya. Kalau misalnya udah beres gimana? Saya pasang di si is on. Lalu set state juga. Shift Alt F. Lalu saya F5 ya. Sekarang kita coba. Ini masih no name ya. Sekarang saya ganti dulu. Misalnya jadi Anto Budiman. Lalu ini saya on. Lalu saya save ya. Kalau sudah di save, sekarang saya matikan si aplikasinya. Nah, sekarang saya buka lagi. Kita load ya. Nah, Anto Budiman. Ini juga langsung on. Oke, mudah banget ya. Jadi sekarang kita sudah bisa menyimpan data dari aplikasi kita, data sederhana ya, untuk settingan-settingan seperti itu di dalam handphone user. Semoga video tutorial ini dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi kalian untuk masalah shared preference ini. Sampai jumpa di tutorial saya yang berikutnya. Terima kasih.